Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Di sebuah kisah misteri kali ini, saya masih akan menceritakan sebuah kisah yang dikirimkan oleh salah seorang sahabat yang berada di Jawa Barat. Di sini kita sebut saja dengan nama Bunga. Jadi sebelumnya saya mohon maaf jika ada kesamaan nama dalam kisah ini, karena nama-nama tokoh dalam kisah ini sudah dirubah sesuai keinginan dari sahabat yang mengirimkan kisah ini. Jadi kalau ada kesamaan nama dalam penyebutan kisah ini sama sekali tidak disengaja, ya. Kisah yang dikirimkan oleh Mbak Bunga menceritakan pengalaman pribadinya yang mana di tahun 2007 dia bersama seorang sahabatnya, di sini kita sebut saja dengan nama Mawar, bekerja di salah satu karaoke sebagai pemandu lagu. Nah, teman dari Mbak Bunga ini yang bernama Mawar pada saat itu nekat menggunakan susuk. Bahkan susuk yang digunakannya bukan hanya dipasangkan di bagian wajah, melainkan, mohon maaf, Mawar memasang susuk di bagian Mr. V-nya. Ya. Kisah ini terjadi di tahun 2007 dan merupakan pengalaman pribadi yang dialami oleh Mbak Bunga. Ketika sahabatnya Mawar meninggal, banyak sekali kejadian-kejadian misteri yang tidak bisa Mbak Bunga lupakan sampai hari ini. Jadi bagaimana kisah yang ingin dibagikan oleh Mbak Bunga kepada sahabat-sahabat semua? Simak kisahnya hanya di sebuah kisah misteri. Jadi di sini Bunga ingin menceritakan sebuah kisah misteri yang mana kisah ini sampai hari ini beliau belum bisa melupakannya karena peristiwa ini menyangkut salah seorang sahabat baiknya. Di sini kita sebut saja dengan nama Mawar. Bunga dan Mawar sudah bersahabat semenjak dari SMP sampai lulus SMA, mereka selalu bersama-sama. Singkat cerita, setelah lulus SMA, Mawar dan Bunga tidak dapat melanjutkan kuliah karena memang perekonomian keluarganya tidak mampu untuk membiayai mereka kuliah. Di sini Bunga memutuskan untuk mencari pekerjaan. Nah, beliau mengatakan pekerjaan yang dia dapat adalah sebagai pemandu lagu di sebuah karaoke. Nah, beliau sudah bekerja di karaoke itu sekitar 5 bulan. Namun setelah 5 bulan bekerja, dia melihat Mawar sama sekali belum mendapatkan pekerjaan. Jadi dia berniat untuk mengajak Mawar sama-sama bekerja di tempat karaoke itu sebagai pemandu lagu. Akhirnya Bunga menemui Mawar, menceritakan kalau niatnya untuk mengajak Mawar sama-sama bekerja di karaoke. Di situ juga beliau menjelaskan sistem kerjanya gimana, apa yang harus mereka lakukan, dan uang atau upah yang mereka dapat sudah dijelaskan oleh Bunga kepada Mawar. Singkat cerita di sini mereka pun sepakat untuk sama-sama bekerja di karaoke tersebut. Nah, pada suatu hari setelah mereka sudah bekerja, sama-sama bekerja di satu tempat ya, di satu karaoke, Mawar yang memiliki paras yang sangat cantik, Bunga mengatakan memang banyak sekali orang kalau melihat Mawar itu sudah kagum. Ya, pertama kali melihat orang sudah jatuh hati lah ya istilahnya. Di sini dia memiliki tinggi kurang lebih 173 cm dengan kulit putih, rambut yang panjang dan bodi yang langsing ya. Nah, di sini
mami atau orang yang mengurus karaoke ini, mengurus pekerja-pekerja pemandu karaoke ini, ketika bertemu dengan Mawar, beliau pun juga langsung kagum dengan paras cantik yang dimiliki Mawar. Nah, di sini beberapa pekerja yang ada di sana, pekerja senior lah ya, yang ada di sana, melihat kedatangan Mawar, mereka merasa tersaingi karena Mami juga sempat mengatakan kepada Mawar di depan pekerja-pekerja yang lain, kalau Mawar walaupun anak baru akan ditempatkan di posisi paling depan, atau ya di sini di tempat karaoke itu Bunga mengatakan ada 2 kelas ya, premium dan gold. Walaupun Mawar anak baru, dia akan ditempatkan di tempat yang gold. Sedangkan peraturan di karaoke itu, orang atau pekerja yang bisa ditempatkan di posisi yang gold ya, dengan biaya atau upah yang lebih tinggi dari yang premium, minimal sudah bekerja 6 bulan. Namun di sini Mawar baru masuk langsung ditempatkan di tempat yang gold. Nah, dengan keputusan Mami yang membuat beberapa pekerja senior di sana tidak terima. Dan di sini pun dengan keadaan yang sudah tidak nyaman lagi, khususnya bagi Bunga ya, karena ruangan tempat kerja mereka, tempat tunggu ya, ruang tunggu pekerja sebagai pemandu lagu ini, yang premium dan yang gold berpisah. Nah, Mawar yang berada di tempat yang di ruangan gold, dia dilayani dengan cukup baik. Nah, sedangkan Bunga di sini ya, karena dia yang membawa Mawar, dia selalu diintimidasi oleh pekerja-pekerja senior yang ada di sana. Dan pada suatu hari, sebuah insiden terjadi. Ya, di sini sekitar jam 12 malam, ketika Mawar sudah selesai menemani tamu di sebuah ruangan karaoke, ingin berjalan masuk menuju ke ruang tunggu yang bertepatan di sebelah ruang tunggu premium ya. Ruang tunggu premium ada di sebelah kanan dan ruang tunggu gold yang ada di sebelah kiri. Jadi ketika dia ingin masuk ke ruangan yang gold, tiba-tiba datang 3 orang senior yang dari awal tidak senang keberadaan Mawar yang ada di sana. Mereka sempat terjadi cekcok. Ya, sempat terjadi cekcok, sudah dilerai oleh Bunga. Namun di sini ketiga wanita yang menyerang Mawar sempat emosi dan terjadilah perkelahian. Di sini Mawar mengalami sebuah kecelakaan lah ya, nggak sengaja ya, ditampar oleh salah satu pekerja senior di sana. Mawar terjatuh dan pipinya menggores ke sebuah meja kaca. Jadi akibat perkelahian itu, wajah Mawar di sini ya, ada bekas luka yang cukup besar, membuat paras cantiknya sudah tidak seelok dulu lagi. Dengan insiden ini, ketiga pekerja yang menyerang Mawar, yang mana pada saat itu Mawar menjadi primadona di tempat karaoke itu, ya otomatis membuat pemilik karaoke, membuat Mami yang mengurusi semua pekerja pemandu lagu yang ada di sana marah. Akhirnya ketiga pekerja ini dipecat dan Mawar segera dilarikan ke rumah sakit. Namun di sini kondisi Mawar, walaupun tidak membahayakan jiwanya, Mawar tidak lagi bisa memiliki kecantikan seperti dulu lagi. Bekas luka yang ada di pipi Mawar ya, menjadi sebuah bekas luka yang tidak bisa hilang. Bahkan di sini pemilik dari karaoke itu menyarankan Mawar untuk operasi plastik. Ya, setelah dijalankan 1 kali metode operasi plastik, ya, luka bekas pecahan kaca ya juga belum bisa hilang secara total. Di sini membuat Mawar cukup depresi. Akhirnya Mawar memutuskan untuk berhenti bekerja sebagai pemandu lagu di karaoke itu. Namun Bunga dengan kondisi keuangan ya, terpaksa harus tetap bekerja di sana. Nah, walaupun mereka sudah tidak sama-sama lagi bekerja di karaoke itu, namun ketika setelah Bunga selesai di aktivitasnya, pada siang hari sebelum berangkat kerja, Bunga selalu datang ke rumah Mawar. Bahkan kalau di hari libur, Mawar selalu menginap di rumah Bunga.
Di situ ya Bunga terlihat cukup depresi dengan keadaannya. Dia baru saja mendapatkan sebuah pekerjaan yang boleh dikatakan membuat dirinya nyaman, yang bisa menghasilkan uang dengan pekerjaan cukup santai lah dia bilang. Nah di sini tanpa sepengetahuan oleh Bunga, Mawar diam-diam datang ke tempat paranormal yang khusus memasang susuk. Nah jadi di bekas luka yang terdapat di pipi Mawar, ya, di situ dia memasangkan beberapa susuk untuk membuat bekas luka itu hilang dan membuat kecantikannya pulih kembali. Bahkan kecantikannya lebih dari yang dulu lagi. Ya. Pada suatu hari, Bunga sudah hampir 4 hari tidak datang ke rumah Mawar karena kecapean kerja, karena ya memang dia pulang pagi hari dalam keadaan, mohon maaf sebelumnya ya, keadaan mabuk. Jadi 4 hari dia tidak enak badan dan tidak datang ke rumah Mawar. Pada hari kelima, Mawar datang mengunjungi Bunga. Di situ Bunga sangat terkejut melihat bekas luka yang ada di pipi Mawar. Walaupun masih terlihat sedikit, namun sudah tidak mengerikan lagi seperti yang kemarin. Nah di sini Bunga menanyakan kepada Mawar, kok bisa dek bekas luka di pipimu hilang? Iya kak, tapi aku cerita ini sama kamu aja, kamu jangan cerita sama siapa-siapa. Ya emang ada apa? Kamu pakai obat apa? Kok bisa cepat hilangnya, sedangkan hasil dari operasi plastik aja nggak bisa maksimal kayak sekarang. Nah di sini barulah Mawar menceritakan kalau dia menggunakan susuk. Mawar mengatakan 4 butir permata ya atau intan ditanam di bekas luka yang ada di pipinya. Nah, di sini dia mengatakan kalau dengan menggunakan susuk ini dia bisa membuat ya atau memulihkan lah kecantikannya seperti dulu lagi. Bahkan ketika orang yang dituju oleh Mawar atau di dalam hatinya dia menyukai seseorang, susuk yang digunakannya akan dapat menjadi pemikat atau menjadi pelet untuk orang yang ditujunya. Nah, di sini Bunga sempat menasehati Mawar, loh kok kamu gitu sih? Kamu nekat masang susuk kayak gitu ya, kan gak bagus, gak baik. Banyak cerita yang saya dengar, orang memakai susuk itu ujung-ujungnya juga nggak bagus nanti. Nah, di sini Mawar sempat membantah apa yang dikatakan oleh Bunga. Ya, aku malu kak dengan kondisi wajahku ada codet kayak kemarin. Ya, dan aku juga dengan keadaan seperti itu nggak bisa kerja. Ya, di mana lagi aku bisa nyari duit? Ya, kamu tahu sendirilah. Ya, kondisi keluarga aku gimana? Kalau aku nggak kerja ya aku nggak makan. Ya aku nekat lah ngelakuin ini semua dan ya jujur aku sama kamu, aku dendam ya, karena pekerjaan aku kemarin ya, karena aku berkelahi sama 3 orang ya, 3 kuntilanak dia bilang ya, 3 kuntilanak kemarin aku jadi cacat seperti sekarang ya. Jadi apapun nanti resikonya ya bodo amat lah, yang penting aku bisa kerja. Di sini Mawar mengatakan kepada Bunga, nanti malam kita sama-sama berangkat ke karaoke. Aku mau balik kerja lagi. Ya udahlah, yang penting sekarang kamu udah baikan, kamu yakin mau kerja lagi, ya udah nanti bareng-bareng kita sama-sama ke karaoke. Nah, singkat cerita, pada malam itu Mawar dan Bunga sama-sama kembali masuk ke karaoke tersebut. Otomatis ya dengan kemunculan Mawar, pekerja-pekerja yang ada di sana kaget melihat perubahan di diri Mawar ya. Bekas luka yang masih terlihat sedikit ya, tapi ya sudah samar-samar lah ya karena sudah ditutupi dengan make up oleh si Mawar. Di sini orang-orang yang ada di sana kagum melihat paras cantik yang dimiliki oleh Mawar. Yang dulunya memang Mawar sudah cantik, sekarang Mawar terlihat lebih cantik lagi. Nah, bahkan di sini pemilik karaoke itu mengatakan kalau kali ini dia bukan melihat Mawar, dia melihat seperti bidadari turun dari kayangan. Nah, dengan kondisi Mawar yang sudah pulih, otomatis ya pekerja-pekerja yang ada di sana, senior-senior lah ya, orang yang tidak suka sama Mawar lah, kembali ya sedikit bergunjing lah, mengatakan kalau ngapain sih
orang cacat masih diterima kerja di sini. Aku yakin lah kalau itu cuma make up aja tuh, buat nutupin bekas lukanya, buat nutupin codetnya. Nah, di sini Bunga yang mendengarkan apa yang dikatakan oleh teman satu pekerjaannya ini ya, sama-sama menjadi pemandu lagu, langsung membantah perkataannya. Apaan sih kamu? Kemarin kamu nggak ngeliat? Ya, gara-gara omongan seperti kamu lah, wajah adik aku jadi cacat, jadi codet kayak gitu. Jangan sampai omongan kamu ini memancing emosi Mawar lagi. Ya udahlah, kalau kamu nggak senang sama Mawar, ya udah diemin aja. Rezeki kok nggak ketukar. Ya, nah jadi hari itu Bunga sempat emosi. Namun ya karena Bunga ya memiliki kepribadian lebih dewasa, dia nggak seperti Mawar, gampang terpancing emosinya. Cekcok atau debat pada malam itu pun nggak berlanjut. Nah, singkat cerita, di sini Bunga melihat perubahan yang sangat drastis, mulai dari perilaku ya, terutama pada perilaku yang dimiliki oleh Mawar. Yang tadinya Mawar bekerja seperti biasa, ya menganggap tamu itu ya seperti tamu, sudah membayar cas berapa jam dengan Mawar, ya udah nggak ada hubungan lagi. Namun di sini Mawar terlihat seperti ya ada main lah dengan setiap orang-orang yang ditemuinya, termasuk dengan pemilik karaoke tempat mereka bekerja. Nah, perubahan sikap yang dimiliki Mawar sempat ditegur oleh Bunga. Dek, kamu kenapa sih sekarang kok berubah? Kita kan di sini kerja, ya udah kerja aja. Jangan kamu main hati dengan tamu-tamu yang ada di sini. Kamu kan tahu, rata-rata orang yang datang di sini sudah memiliki istri. Nanti kamu dilabrak sama istrinya baru tahu rasa. Ya wis gak apa-apa lah kak, biarinlah. Itu kan resikonya dia kalau naksir, ngebet sama aku. Ya mungkin karena susuk yang aku pakai kali kak. Ya gak apa-apa lah, sekali-sekali aku manfaatin. Hitung-hitung buat balik modal biaya pasang susuk. Ya, jadi di sini Bunga mengatakan kewajibannya sebagai orang yang mengajak Mawar bekerja, terjun bekerja di dunia malam sudah dilakukannya. Mengingatkan, selalu mengingatkan Mawar jangan niku-niku. Tapi di sini Mawar nggak pernah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Bunga. Nah, singkat cerita, di sini Bunga tahu kalau Mawar memiliki 4 orang simpanan. Salah satunya adalah pemilik karaoke. Dan di situ kembali Bunga mengatakan kepada Mawar, Dek, aku bukannya iri sama kamu. Sama sekali aku nggak iri. Aku seneng kalau sekarang kamu sudah berduit. Kamu sudah bisa beli mobil. Kamu sekarang sudah tinggal di tempat yang lebih layak. Tapi cuman aku mau ingetin sama kamu. Kamu boleh. Ya, kamu boleh main hati dengan tamu-tamu yang ada di sini. Tapi jangan banyak-banyak. Nanti kamu pusing sendiri. Nah, orang yang ngasih kamu uang yang lebih, ngasih apa yang kamu minta, pasti mereka nuntut banyak ke kamu nanti. Ya udahlah kak, aku nggak habis pusing. Ya lihat ntar aja lah. Yang penting jalanin aja dulu. Nah, di sini karena karakter atau pribadi Mawar yang sudah nggak cocok lagi dengan Bunga. Di situ Bunga memutuskan untuk berhenti bekerja. Ya, dengan uang yang sudah dikumpulkannya selama bekerja di sana, dia lebih memutuskan untuk mencari pekerjaan lain. Ya, beliau mengatakan di tahun 2007 itu dia mulai membuka usaha kecil-kecilan di depan rumahnya. Nah, singkat cerita, 8 bulan berlalu setelah Bunga berhenti dari tempat pekerjaannya. Mawar datang dengan mobil yang cukup mewah, dengan perhiasan ya yang sudah mentereng lah, datang ke rumah Bunga dan menanyakan kabar Bunga. Ya, dia mengatakan kalau alhamdulillah kak, sekarang aku sudah nikah, walaupun nikah siri. Ya, aku nikah dengan pemilik karaoke kita yang dulu. Nah, ya bagus lah dek, kalau kamu nggak kayak kemarin lagi. Kemarin tuh aku ngeri ngeliat kamu sampai 4 orang yang, maaf ya sebelumnya, 4 orang yang kamu layanin. Aku takut nanti terjadi apa-apa sama kamu. Ya nggak apa-apa lah kok kak, aku kan pakai susuk. Iya aku tahu kamu cantik sekarang, kamu pakai susuk. Nggak pakai susuk pun kamu udah cantik. Bukan itu kak. Ya, aku sebenarnya pasang susuk kak. Ya aku tahu kamu pasang susuk di wajah kamu kan.
untuk nutupin bekas luka yang dulu, bekas codet kamu dulu. Bukan itu, Kak. Aku pasang susuk di Mr. V ku. Ya, mohon maaf ya sebelumnya sahabat-sahabat. Jadi Mawar ini setelah dia memasang susuk di pipinya untuk menutupi bekas luka ya, bekas codet, bekas luka dia berantem dulu. Ternyata dia juga memasang susuk di alat kelaminnya. Nah, di sini otomatis ya, Bunga terkejut dan bingung. Loh, kamu kok aneh-aneh aja? Emang ada orang masang susuk di situ? Ada, Kak. Jadi sewaktu aku pasang susuk ya, pas aku kontrol ya, mau nambah susuk lagi, si mbah yang masang susuk ini menanyakan sebenarnya apa pekerjaan aku. Ya, aku ceritalah kalau aku sebagai wanita simpanan. Ya, aku bilang gitu karena aku jelasin kalau sebagai pemandu karaoke dia juga nggak bakal ngerti. Nah, di situ mbah mengatakan kepada aku, yuk kalau kamu jadi wanita simpanan, kamu harus memiliki ajian pamungkas biar pria-pria yang tidur sama kamu tuh kecantol, nggak bisa ngelupain kamu. Nah, di situ mbah mengatakan kalau aku harus memasang 2 susuk di, mohon maaf lagi ya sahabat-sahabat, memasang di alat kelaminku, di Mr. V ku. Nah, jadi aku tertarik, langsung kupasang 2 di alat kelaminku. Nah, ternyata Kak, begitu aku tes, begitu aku coba, memang setelah pria-pria yang sudah pernah tidur sama aku, mereka ya tergila-gila sama aku. Bahkan ya ada yang menceraikan istrinya karena dia ingin menikahi aku. Nah, disitulah aku bisa memanfaatkan mereka ya, kekayaan mereka bisa aku keruk tanpa mereka sadari. Dan akhirnya ya aku capek juga, Kak. Nah, aku putuskan untuk menikah dengan pemilik karaoke yang tempat kita bekerja dulu. Nah, di sini ya Bunga bingung dengan keputusan Mawar, dengan ya perjalanan hidup Mawar yang sudah semakin jauh melangkah. Dia juga mengingatkan, ya kamu ingat, mati nanti kamu lepas, jangan sampai ke bawah mati, nanti kamu susah matinya. Ya nggak ngaruh lah, Kak, kan susuk ini ada pantangnya. Begitu aku makan pantang, ya otomatis semua susuk di badan aku hilang. Nah, akhirnya Mawar berpamitan pulang. 4 bulan setelah mereka berpisah pada hari itu, sebuah kabar duka terdengar kalau Mawar sudah meninggal dunia. Nah, banyak orang mengatakan kalau Mawar meninggal dalam keadaan overdosis. Ya, di sini Bunga nggak tahu lah ya gimana kehidupan Mawar setelah dia menjadi istri simpanan. Ya, dengan kehidupan yang baru, dengan pergaulan yang baru, Bunga nggak tahu kalau Mawar menggunakan narkoba. Nah, di situ jenazah dari almarhum Mawar dibawa pulang ke kampung yang mana rumah mereka berdekatan. Jadi setelah Mawar hidup mewah, hidup sukses dengan selingkuhannya, dengan pria-pria simpanannya, ya, dia sudah tidak tinggal lagi di kampungnya. Dia sudah dibelikan rumah jauh dari desanya. Jadi setelah dia meninggal, jenazah almarhum pun dibawa ke rumah duka, tepatnya dibawa ke rumah ibu dari almarhum Mawar, yang rumahnya berjarak cuman ya sekitar 10 rumah lah dari rumah Bunga. Nah, di situ Bunga ya sangat terkejut melihat jenazah yang dilihatnya. Mawar yang dulunya memiliki badan yang sangat ideal dengan kulit putih, namun jenazah yang dilihatnya sama sekali tidak seperti sosok dari Mawar. Pipi yang sudah mulai cekung, mata yang cekung dengan lingkaran hitam. Ya, di situ dia melihat bekas luka ya, bekas codet dari si Mawar memiliki bentol-bentol seperti ya, seperti lubang lah. Dan di situ juga mengeluarkan darah yang bercampur nanah. Nah, di sini jenazah pun ya dimandikan. Mawar dimandikan oleh orang tuanya dengan orang yang sering memandikan jenazah di kampung itu. Bahkan Bunga sebagai sahabat dekatnya ikut memandikan jenazah dari almarhum Mawar. Di sini orang-orang yang memandikan jenazahnya sangat terkejut ya, karena dari bekas tempat susuk itu dipasangkan mengeluarkan darah yang bercampur nanah tak henti-hentinya ya.
Jadi di bagian pipi, di bagian dagu, bahkan mohon maaf sebelumnya di bagian payudara dan di bagian kemaluan mawar mengeluarkan darah yang bercampur nanah. Di sini otomatis ibu dari almarhum sangat terheran-heran. Nah, di sini ya orang yang memandikan jenazah yang memang sudah ahli lah ya, sudah profesinya memang memandikan jenazah, dan orang itu juga memiliki pengetahuan di bidang spiritual, mengatakan kalau almarhum sebelum meninggal pasti lupa melepaskan susuknya. Karena saya yakin lubang-lubang yang terdapat di tubuh almarhum yang mengeluarkan darah bercampur nanah adalah bekas lubang yang dipasangkan susuk. Ya, jadi dengan inisiatif lubang-lubang itu ditutupi ya, disumpel dengan kapas. Jadi jenazah pun selesai dimandikan. Jenazah dikafankan dan berniat dibawa ke kuburan. Nah, di sini ketika jenazah sudah dimasukkan ke dalam keranda, 4 orang yang memiliki tubuh cukup besar ya, mencoba untuk mengangkat keranda tersebut. Namun sama sekali 4 orang dewasa itu tidak kuat untuk mengangkat keranda tersebut. Nah, di sini Bunga terheran-heran ya, yang biasanya keranda itu cuman mampu lah ya diangkat cukup dengan 4 orang, namun di sini 4 orang yang bertubuh besar sama sekali tidak bisa, tidak sanggup mengangkat keranda itu. Mereka mengatakan sangat berat. Nah, jadi ditambah 2 orang lagi di bagian tengah. Jadi dengan 6 orang dewasa yang memiliki badan cukup besar, mereka baru bisa mengangkat keranda, dan mereka pun mengeluh kalau keranda yang diangkatnya sangat berat. Mereka menuju ya ke area pemakaman yang terletak di pinggiran desa, tidak jauh dari rumah almarhum, rumah duka. Mereka berjalan di siang hari ya, dengan cuaca cukup panas pada siang itu. Sama sekali tidak terlihat awan mendung. Namun ketika jenazah sudah sampai di dekat kuburan, ketika keranda dibuka, tiba-tiba hari mendung, angin bertiup kencang, dan tiba-tiba hujan. Hujan sangat lebat. Sebagian orang yang mengantarkan almarhum Mawar untuk dimakamkan, dengan melihat cuaca hujan lebat, mereka pun berlarian mencari tempat teduh. Sebagian pun berlari pulang. Hanya tinggal kerabat dekat ya, dan beberapa orang warga desa lah yang ada di lokasi pemakaman untuk membantu proses pemakaman ini. Jadi ketika jenazah dikeluarkan ya, lubang kuburan atau liang lahat yang sudah disiapkan dengan ukuran dari jenazah almarhum, tiba-tiba ketika jenazah ingin diturunkan ke liang lahat ya, ukuran dari kuburan tersebut tiba-tiba mengecil. Nah, di sini membuat tukang gali kuburan ini heran. Nah, kok tadi ukurannya sudah pas sesuai tali yang dibawa ya. Jadi cerita dari Mbak Bunga ya, jadi jenazah almarhum Mawar itu sudah diukur dengan tali ya, dari bagian kepala sampai bagian kaki sudah diukur dengan tali, dan tali itulah menjadi patokan penggali makam, penggali kuburan untuk menggali liang lahat, bahkan dilebihkan. Nah, ketika jenazah itu diturunkan, kuburannya mengecil. Jadi dengan hujan yang sangat lebat, jenazah kembali dinaikkan ke keranda. 4 orang penggali kuburan ini bergegas untuk melebarkan lubang kuburan. Ya, setelah dikira-kira sudah cukup lebar, ditambah beberapa senti lagi, jenazah kembali diturunkan. Kedua kali diturunkan ke liang lahat. Jenazah itu seolah-olah ya, liang lahat itu seolah-olah kembali mengecil. Jadi bagian kepala dan bagian kaki dari almarhum Mawar itu nggak bisa masuk. Nah, dengan cuaca ya hujan sangat lebat, bahkan lubang kuburan yang sudah disiapkan ini sudah hampir tergenang air ya. Jadi pihak keluarga pun memutuskan ya udahlah, masukin aja ya, dimiringin kayak atau ditekuk jenazahnya nggak apa-apa, yang penting kita bisa makamkan. Karena ibu dari almarhum Mawar sudah memiliki firasat gak enak. Ketika jenazah dimandikan pun orang yang memandikan ini mengatakan
kalau nanti ada sesuatu yang aneh. Ya, ketika dimakamkan ya udahlah, makamin aja. Nanti setelah dimakamkan kita coba urus lagi. Ya, jadi mengingat pesan dari tukang mandi jenazah ini, beliau pun memutuskan ya udahlah. Ya, daripada nanti lubang kuburan ini penuh dengan air, ya kita makamkanlah. Jadi prosesi pemakaman jenazah dari almarhum Mawar pun ditekuk ya, mohon maaf ya, dilipat ke atas biar muat, dan di dalam kuburan pun sudah tergenang air. Jadi jenazah itu sudah ditutupi oleh air. Singkat cerita, kuburan pun ditutup, warga pun kembali pulang. Nah, ketika malam hari di rumah almarhum pun diadakan yasinan. Bunga yang sebagai tuan rumah lah ya, karena dia bersahabat dekat dengan almarhum dan dengan keluarga Mawar pun sangat dekat. Jadi setelah yasinan, kebiasaan di desa tersebut makan ramai-ramai ya. Jadi ketika dia sedang menyiapkan hidangan ya, rantang yang diisi nasi dan lauk untuk diantarkan ke ruang tamu, ke tempat bapak-bapak yang setelah membacakan yasinan, dia jelas melihat ya, ketika dia berjalan menuju ruang tamu, seperti dari atas atap rumah jatuh beberapa butir belatung ke nasi yang dibawanya. Dia melihat dan dia terkejut, loh, kok ada belatung? Ketika dia melihat ke atas, jelas dia situ melihat ya sosok pocong yang seperti menggantung di atas atap rumah, ya, atas dek rumah. Di situ ya, dari mulut dan dari bagian hidung, pocong tersebut mengeluarkan belatung. Namun di sini yang anehnya, cuman Bunga lah yang bisa melihat pocong itu. Nah, di sini ya, ketika dia tahu kalau nasi yang mau diantarkan untuk dimakan ya, sudah ada belatungnya, dia langsung membawa kembali ke dapur dan dia mengatakan kepada ibu almarhum Mawar, "Bu, malam ini kok aku ngelihat ada yang aneh ya. Emang kamu ngelihat apa, Nak?" "Ya wis, nanti aja lah, Bu. Udah yasinan nanti baru aku ceritain." Nah, jadi Bunga kembali ke dapur, mempersiapkan hidangan lagi, ya, membawa hidangan itu ke depan. Nah, ketika dia melewati tempat pocong yang dilihatnya tadi, ya, yang di atas plafon rumah, gelantungan, ya, kembali bagian nasi atau hidangan itu dijatuhi beberapa butir belatung lagi. Namun di sini bukan cuma Bunga yang dapat melihat sosok pocong yang ada di atas. Anak kecil yang ada di rumah itu, anak tetangganya lah, Bunga bilang, dia juga bisa melihat. Dia melihat sosok itu di atas dan dia cuma bisa bengong seperti orang ketakutan. Nah, di sini Bunga langsung meletakkan nampan itu di bawah, segera menggendong anak kecil itu masuk ke dalam kamar. Takut kalau anak kecil itu nanti teriak, ya, atau anak kecil itu memberitahu ibunya kalau dia melihat sosok pocong. Jadi acara yasinan malam itu jadi kacau ya. Jadi Bunga membawa anak kecil itu ke dalam kamar. Sampai setelah acara yasinan selesai, barulah Bunga bersama anak kecil itu keluar menemui ibu almarhum Mawar dan ibu dari anak kecil ini yang dari tadi kebingungan mencari anaknya. Nah, jadi dengan beberapa orang warga yang masih tersisa di rumah almarhum Mawar, ya, Bunga menceritakan kejadian ini. Ya, kalau tadi dia melihat ada pocong gelantungan nih di atas ini, pas banget di atas ini. Ya, jadi ketika saya lewat dari dapur, bawa rantang untuk dibawa ke depan untuk dimakan oleh orang yang setelah melakukan yasinan, jelas sekali saya melihat ada belatung yang jatuh dari atas. Nah, belatung itu keluar dari mulut pocong tersebut. Nah, tapi saya mohon maaf sebelumnya ya, Bu. Saya melihat pocong itu mirip almarhum dari Mawar. Nah, di sini ibunya Mawar mendengar apa yang diucapkan Bunga dan ibunya tahu, ibu Mawar tahu kalau Bunga tuh nggak mengada-ngada. Nggak mungkin lah ya, dia membuat isu kepada sahabatnya sendiri. Jadi anak kecil ini pun juga mengatakan, "Iya, Mak, tadi aku melihat sama apa yang dilihat sama Mbak Bunga. Aku melihat pocong." "Ih, takut." "Ih." Jadi anak kecil itu memang ketakutan. Jadi setelah mendengar
kisah yang diceritakan oleh Bunga. Orang-orang yang ada di sana bergegas langsung pulang. Nah, namun di sini ibu dari almarhum Mawar meminta Bunga, "Yaudahlah nak, kamu malam ini temenin ibu di rumah. Ibu kan sendirian di rumah, ya. Temenin ibu, kamu nginep di sini aja. Yaudahlah Bu, kita sama-sama tidur di sini." Nah, singkat cerita, pada malam itu ibu dan Bunga ya, tidur di kamar bekas almarhum dari si Mawar. Ya, karena memang rumah itu cuma ada satu kamar. Ya, karena selama ini Mawar sudah pindah di rumah barunya. Jadi kamar Mawar ini dijadikanlah buat si ibu menjadi kamarnya. Ya, jadi memang kamar itu kamar Mawar lah, Bunga bilang. Nah, jadi mereka tidurlah di tempat tidur. Sekitar jam 2:30 pagi, sang ibu terbangun ya, untuk melakukan sholat tahajud. Di situ dia keluar dari kamar menuju ke dapur untuk mengambil wudhu. Setelah dia mengambil wudhu, ya, masuk ke kamar lagi dan menunaikan sholat tahajud. Di situ dia sangat aneh dan sangat sedih. Batinnya sangat terpukul. Ketika dia sedang menunaikan sholat tahajud, dia merasa ada sesuatu yang berdiri di belakangnya. Tapi karena dia sedang melakukan sholat ya, dia nggak bisa menoleh ke kiri ke kanan, apalagi dengan sengaja menoleh ke belakang. Dia cuma bisa merasakan saja. Ya. Dia melakukan rakaat pertama. Ya. Di rakaat pertama itu, dia seperti mendengar suara bisikan, Ma, tolong Mawar, Ma, tolong Mawar, Ma. Ya. Di rakaat pertama dia mendengar bisikan itu, namun ya, dia tahu kalau itu persis seperti suara almarhum anaknya. Namun dia nggak bisa berbuat apa-apa, dia terus melanjutkan sholatnya. Di rakaat kedua, ya, sewaktu dia ingin ruku dan ingin sujud, kembali dia mendengar suara itu. Ma, doain Mawar, Ma. Mawar sakit, Ma. Ma, tolong Mawar, Ma. Doakan Mawar, Ma. Ya. Jadi setelah dia sujud, dia mendengarkan bisikan itu. Dia salam ke kanan dan salam ke kiri. Langsung dia melihat ke belakang, namun sama sekali yang dari tadi dia merasakan ada sosok di belakangnya, sama sekali nggak kelihatan. Nah, jadi setelah dia melakukan sholat tahajud, dia berzikir dan membaca Yasin. Dia berdoa lah, mempertanyakan sebenarnya bisikan apa yang dia dengar. Nah, singkat cerita, sampai subuh, ibu dari almarhum ini terus berwirid ya, terus berzikir, mendoakan almarhum anaknya. Nah, ketika pagi hari, ya, Bunga yang masih tertidur tiba-tiba bangun dengan kondisi yang seperti terkejut. Ya, langsung mencari ibu almarhum dan bertemulah ya. Dia keluar dari kamar, ketemu dengan ibu almarhum di dapur. Dia langsung menceritakan, "Bu, ya, tadi malam aku mimpi, Bu. Aku tidur, aku mimpi jelas banget, Bu. Aku melihat ya seperti inilah, Bu. Aku berjalan ya, menuju ke makam almarhum Mawar. Di situ aku melihat ya, ada seperti tangan yang keluar dari kuburan Mawar dan suara teriakan, Kak, tolongku Kak, tolong aku Kak, aku sakit Kak di sini Kak." Ya, satu tangan keluar seperti ya, meminta tolong, dan kemudian satu tangan lagi keluar seperti ingin mengais bagian atas dari kuburan itu. Kembali aku mendengar suara, "Kak, tolong adekmu Kak, aku sakit Kak di sini Kak, tolong aku Kak." Ya. Nah, jadi di dalam mimpi itu saya mendekati makam dari almarhum. Nah, di situ saya melihat jelas, Bu, kalau tangan yang keluar itu adalah tangan dari sosok Mawar yang badannya sudah dipenuhi dengan belatu. Di situ saya langsung terkejut dan terbangun. Nah, jadi pada pagi itu
ibu dari almarhum Mawar pun menceritakan kalau tadi ketika 2:30 pagi dia sedang sholat tahajud. Dia mendengar bisikan untuk menolong Mawar. Tolong bu, tolong bu, tolong doakan Mawar bu. Mawar sakit bu di sini. Nah, jadi ya, kedua orang ini, Bunga dan ibu dari almarhum Mawar, kebingungan. Ya, ada apa ini? Jadi mereka pun keinget dari omongan orang yang memandikan jenazah almarhumah Mawar ya. Jadi mereka pada pagi hari itu juga mendatangi rumah orang yang memandikan almarhum, langsung menceritakan kisah ini. Nah, jadi langsung diceritakan kejadian ini dan orang itu cuma bisa mengatakan ya, sudah aku bilang kan dari awal kalau almarhum ini menggunakan susuk dan ketika dia meninggal susuknya tidak dilepaskan. Dan mohon maaf sebelumnya, yang nggak habis saya pikirkan kalau anak ibu Mawar nekat memasang susuk di alat kelaminnya, yang mana itu sangat berbahaya. Jadi di sini ibu almarhum dan Bunga pun meminta pertolongan ya. Jadi gimana nih Mbak ya, kalau nanti anak saya gentayangan, saya malu ya, saya nggak mau lah. Sudah semasa hidupnya anak saya dicap jelek, dicap jadi wanita malam, dicap jadi pelakor ya. Jadi setelah dia mati pun saya nggak mau kalau orang mengatakan kalau dia mati jadi hantu, dia gentayangan. Jadi gimana ya gimana ya, saya juga nggak paham. Jadi saya cuma tahu melihat ciri-ciri orang yang bakal mati jadi hantu, dan kenapa orang itu bisa memiliki ciri seperti yang saya sebutkan ya, saya dapat tahu melihat dari ciri-ciri fisiknya. Kalau dari ciri fisik almarhum Mawar yaitu terlihat kalau dia pakai susuk. Nah, jadi setelah bertemu dengan orang yang memandikan almarhum Mawar, mereka tidak dapat solusi ya, bagaimana membantu dari almarhum ini. Jadi di malam kedua warga mulai mendapat teror dari almarhum Mawar. Jadi salah seorang warga yang memang semasa hidupnya sangat julid ya, sangat tidak suka dengan keadaan ekonomi keluarga Mawar ya, karena Mawar sudah menikah dengan orang kaya ya, walaupun menjadi istri simpanan, namun dia menikah sah ya, menikah siri secara agama sah. Ini tetangga Mawar ini tidak senang dan sering bergosip. Nah, jadi pada malam itu kurang lebih sekitar jam 1 malam teriakan terdengar dari rumah tetangga almarhum Mawar yang bersebelahan, tepat bersebelahan dengan rumah beliau, yang mana pada malam kedua Bunga masih menginap di rumah almarhum. Otomatis mendengar teriakan yang sangat histeris dari dalam rumah, warga pun keluar dan berkumpul ya, menanyakan apa yang terjadi. Orang ini mengatakan kalau aku didatangi oleh Mawar. Pokoknya menjijikkan ya, seluruh bagian mukanya keluar belatung besar-besar segini, dia bilang, dan di bagian selangkangannya ya, penuh dikeluari ulat-ulat kecil, dikeluar belatung dan dikeluari nanah. Pokoknya aku tolonglah, dia bilang ya, seperti orang jijik dan ketakutan. Nah, jadi ibu dari almarhumah Mawar mendengar hal ini langsung lari, dan orang itu langsung teriak, "Woi, anakmu tuh mati jadi hantu, anakmu mati jadi hantu, hidupnya nyusahin jadi pelakor, jadi wanita malam, matinya jadi hantu, kasihan tuh sama anak kamu." Jadi orang itu yang ketakutan ini melihat ibu almarhum Mawar lari langsung berteriak seperti itu. Nah, di sini Bunga ya, sempat cekcok lah ya, adu mulut. "Woi Mbak, jangan sembarangan ngomong, belum tentu itu almarhum Mawar, jangan sembarangan, mana buktinya, kamu gak bisa buktiin ya, kamu juga gak ngelihat gimana wajahnya, janganlah nyebarin isu, jangan nyebarin fitnah." Nah, jadi pada malam itu ya, di jam 1:30 malam itu, setelah Bunga membela almarhum dari si Mawar ya, di tengah kerubunan orang yang cukup ramai ya,
adalah sekitar 15 orang tetangga-tetangga dekat situ yang berkumpul di rumah orang yang teriak tadi. Tiba-tiba dikejutkan ya, di sebuah pohon bambu ya, terdengar suara rintihan. Tolong, tolong aku sakit. Jadi di tengah malam itu, Bunga yang jelas mendengar suara itu rintihan dari suara mawar. Dan beberapa orang yang ada di sana juga jelas melihat. Ya, dengan keadaan yang tadi sudah mulai ramai lah, cekcok ya. Orang mulai berbicara ya, membincangan kalau mawar jadi hantu. Ketika mendengar rintihan itu, semua orang yang ada di sana terdiam. Nah, salah satu orang yang ada di sana memberanikan diri untuk memeriksa di belakang rerumpunan bambu itu. Dia berjalan pelan. Di situ beberapa orang warga juga mengikuti dari belakang. Namun di sini Bunga cuma berani melihat dari jauh. Ketika dekat, orang yang ada di depan yang memberanikan diri untuk mengecek suara apa yang merintih. Merintih, tolong aku kesakitan. Ketika dia sudah berada tepat di samping pohon bambu, di situ dia teriak sekencang-kencangnya dan pingsan. Nah, ketiga orang yang ada di belakangnya langsung mengejar untuk memberi pertolongan, dan di situ mereka melihat memang sosok wanita yang menggunakan baju putih namun sudah penuh dengan darah. Mukanya sudah dipenuhi dengan belatung. Dari mulut sudah keluar dengan belatung, dan mohon maaf, terlihat ya dari baju putih itu di bagian bawah perut sudah penuh seperti bercak kuning dan merah ya, seperti darah bercampur nanah lah. Dan di bagian kakinya seperti ya, ulat yang memanjat ke atas ya, penuh dengan belatung-belatung yang ada di kaki dan menempel di bagian bawah pakaian itu. Nah, jadi dengan bau yang ya, Bunga mencium bau itu walaupun posisinya cukup jauh, sekitar 20 meter lah. Bunga berdiri dari rumpun-rumpunan bambu itu, dari sosok itu berdiri. Aroma amis, aroma busuknya tercium jelas. Ketiga orang ini langsung mengangkat orang yang pingsan dan langsung lari masuk ke dalam rumah. Nah, pada malam itu, teror dari almarhum Mawar membuat warga sangat ketakutan. Dan pada pagi harinya, warga mendatangi rumah almarhumah, menemui ibunya, menanyakan bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ya, sampai kapan lagi? Siapa lagi yang akan diteror oleh hantu anak kamu? Nah, jadi di sini Pak RT yang berdampingan dengan Ustadz ya, yang ada di sana mengatakan kepada warga, kita nggak boleh berkata kasar kepada ibu ini. Semua yang dilakukan anaknya bukan lagi tanggung jawab dari si ibu. Karena dalam agama Islam, lepas akhir balik dari seorang anak sudah menjadi tanggung jawab anak itu sendiri. Memang iya, untuk menentukan jalan hidupnya, peran orang tua sangat penting. Namun keputusan dari anak itu memilih jalannya sendiri tanpa sepengetahuan orang tuanya, kita tidak bisa menyalahkan ibu ini. Apa yang dilakukan Mawar semasa hidupnya, apa kesalahan Mawar semasa hidupnya itu pure atau 100% tanggung jawab dari Mawar. Jadi kita tidak boleh berperilaku kasar. Kita selesaikan masalah ini baik-baik. Jadi Pak RT menanyakan baik-baik ya. Jadi gimana Bu? Sepengetahuan ibu, semasa hidupnya Mawar ini gimana? Jadi biar sama-sama kita bisa untuk mencari solusi. Nah, jadi di sini sang ibu pun menceritakan yang memang ya, seperti kalian tahulah, anak saya bekerja di dunia malam menjadi pemandu lagu, dan anak saya juga semasa hidupnya menjadi wanita simpanan. Namun tidak itu saja. Menurut pengakuan dari Bunga, sahabat baik anak saya, semasa hidupnya Mawar menggunakan susu. Bahkan sampai dia menghembuskan napas terakhir,
susuk itu tidak dapat dilepaskan. Ya mungkin inilah yang membuat arwah dari Mawar bangkit atau gentayangan. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dari ibu almarhum, di sini Pak Ustadz dapat menyimpulkan ya memang ini adalah pengaruh ilmu hitam atau pengaruh khodam susuk yang digunakan oleh Mawar. Ya, jadi satu-satunya cara untuk kita menghentikan teror dari sosok yang menyerupai Mawar ini, kita harus membinasakan khodam atau susuk yang ada di jasad yang kita kuburkan itu. Jadi ya warga bertanya-tanya bagaimana caranya, bagaimana caranya. Nah jadi Pak Ustadz mengatakan ya, ada dua cara. Kita tunggu kuburannya. Ketika sosok itu muncul, kita tangkap, kita masukkan ke dalam botol dan kita buang. Kita larung di lautan atau kita syarati dengan cara lain agar sosok itu tidak keluar lagi. Khodam dari susuk ini tidak keluar lagi. Nah singkat cerita, warga pun berkumpul untuk melakukan cara yang pertama. Ya, namun di sini ketika mereka menunggu sosok itu keluar dari kuburan yang berbentuk asap, ya, mereka kelepasan dan sosok itu sudah menghilang. Nah, di sini Pak Ustadz mengatakan ya udah kita lakukan cara yang kedua. Jadi di makam dari almarhum Mawar, ya, almarhumah Mawar diletakkan beberapa syarat agar sosok itu atau khodam dari susuk yang menghantui warga yang menyerupai sosok Mawar ini tidak keluar dan tidak menghantui warga. Nah setelah ditanamkan beberapa syarat, alhamdulillah teror dari Mawar pun sudah tidak ada lagi. Nah jadi di tahun 2007 kejadian ini terjadi. Demikianlah kisah yang disampaikan oleh Bunga untuk dibagikan kepada sahabat-sahabat, kisah tentang sahabatnya Mawar yang semasa hidup menggunakan susuk. Jadi semoga apa yang disampaikan oleh Mbak Bunga kepada kita semua dapat kita ambil hikmah, kita ambil pelajaran. Ya, jangan sekali-sekali lah kita berniat untuk menggunakan susuk, apalagi di tempat-tempat yang tidak semestinya ya, seperti yang dilakukan oleh Mawar menggunakan susuk di alat kelaminnya. Nah, jadi semestinya kita harus mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita, rupa yang diberikan kepada kita, ya, wajah yang diberikan kepada kita. Bagaimanapun itu bentuknya, kita syukuri karena itu adalah karunia. Itu adalah rahmat yang diberikan oleh Allah. Ya, jadi ya kita nggak boleh lah ya mengatakan wah ini wajahku jelek. Ya, semuanya harus kita syukuri. Dengan rasa syukurlah kita bisa menjalani hidup ini dengan tenang, nikmat dan berkah. Demikian sebuah kisah misteri yang saya sampaikan, saya ceritakan kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dalam penyampaian kisah ini. Saya Rio Wijaya mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat sebuah kisah misteri.